Berikutnya Pak Sodik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sekretaris yang saya hormati, Mensesnek, Menseska, kemudian Kepala Staf Presiden dan BPIP. Saya mulai dari presentasi yang keempat, BPIP. Bapak, di luar ini banyak orang yang ingin BPIP dibubarkan, tapi mereka pendekatannya pendekatan ideologis, dan saya termasuk pendukung agar jangan BPIP dibubarkan. Tapi melihat anggaran saat ini, Pak, jangan-jangan saya juga termasuk yang ingin dibubarkan, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena kita tidak serius loh, Pak. Bayangkan Pak, tahun 2020, anggaran pembinaan Pancasila untuk seorang penduduk Indonesia secara umum hanya 770 perak, Pak, per orang. Jika itu dilihat dari program pembinaan ideologi Pancasila aja, tadi itu adalah gabungan Pak ya, dukungan manajemen dengan pembinaan ideologi Pancasila tahun 2020, per orang Rp770 Pak. Jika itu pembinaan ideologi Pancasila saja, maka jatuhnya Rp337 Pak. Bayangkan, kita kan masih Pancasila ya Pak, dasar negaranya. Untuk pembinaan dasar negara Pancasila tahun 2020, jika melihat program pembinaan ideologi Pancasila jatuhnya Rp337. Tahun 2021 sebelum penambahan berapa? Tahun 2021 sebelum penambahan, oh itu tadi Pak, itu tadi 2021, sedangkan 2020 Pak lebih parah lagi. 2020 hanya Rp200. Tahun 2020 hanya Rp200, tahun 2021 Rp337, dan jika usulan Bapak disetujui, maka menjadi total Rp1.600 Pak. Jadi ini adalah komitmen kita semua, dan tentu teman-teman di BPIP bagaimana meyakinkan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan bahwa kita ingin serius untuk edukasi dan sosialisasi ideologi Pancasila jika kita masih berdasar kepada Pancasila. Yang kedua, Bapak tadi sudah sampaikan oleh teman-teman soal koordinasi dengan MPR, itu silakan. Tapi saya ingin melihat begini Pak, soal metodologi edukasinya, ya Pak ya. Saya kira, saya tidak melihat di sini programnya bagaimana Bapak-Bapak di BPIP merancang sebuah program integrasi yang indah dengan Kemendikbud, dengan pariwisata dan Kementerian Agama. Saya tidak melihat anggaran yang signifikan untuk kerjasama itu, termasuk dengan dunia wisata, dunia film, dan lain-lain. Saya kira ini akan menambah efektivitas dari proses edukasi nilai-nilai dasar Indonesia, yakni Pancasila itu. Yang kedua tentang KSP, tadi saya melihat program-program strategisnya Pak ya, yang dirumuskan menjadi 32 isu strategis itu. Tapi dalam penyampaiannya, walaupun kami tidak boleh masuk ke dalam satuan 3, kami tidak melihat turunan dari angka-angka itu terhadap implementasi dari 32 isu strategis itu. Mohon kepada kami dijelaskan Pak ya, bagaimana program-program itu terjabarkan dan terlaksanakan dengan anggaran ini. Berikutnya kepada Mensesnek, saya tadi setuju dengan Pak Gaus. Ini bagaimana pola pengelolaannya, apakah pola pengelolaan kontrakan bulanan gitu ya nggak Pak? Sehingga menurun nih sejak bulan Maret sampai sekarang, kenapa? Karena kontrakannya bulanan dari bulan Maret. Nah ini mohon kepada kami dijelaskan, dan bagaimana dengan pola yang bagus itu peningkatan ke depannya harus lebih baik lagi. Terakhir kepada Menteri Sekretaris Kabinet, ya kita dukung semua tambahan-tambahan itu Pak, ya termasuk dari Sekretaris Kabinet dan ideologi Pancasila, kecuali Mensesnek ya Pak ya, tidak ada tambahan, kita semua tentu mendukung. Kenapa? Karena memang agak unik juga Pak. Jadi Komisi 2 dianggap hebat, ya karena dengan Mensesnek, Menseska, tapi anggarannya memang sangat memperhatinkan dibandingkan dengan kementerian yang lain. Tidak apa-apa, kita dukung, yang penting kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sodik. Selanjutnya Pak Nasir Jamil. Ya, terima kasih Ketua.